Gatonocho, urban legend, is Javanese spiritual. Bayangkan malam Jumat, waktu di mana langit Jawa mulai berkabut dan semilir angin itu membawa aroma kemenyan, sesaji, dan nostalgia leluhur yang kadang bikin bulu kuduk berdiri, kadang bikin istri mendadak sayang. Di pojok pendopo yang remang, suara-suara bertalu, Yasin, Yasin, Yasinan. Jebul siro eling, opo mung manut? Nah, kali ini, izinkan aku, Gatuloco, tokoh sarkas, lucu tapi ngigit, membongkar sesuatu yang sudah jadi tradisi, bahkan jadi perdebatan, kadang malah jadi rebutan sesaji, yakni surah Yasin itu bukan untuk orang mati. Jangan salah paham yo, bocah nduk sedulur. Bukan berarti surah Yasin bawa sial untuk mayit, bukan. Aku cuma ingin ngelirit, menyindir, dan ngajari dengan coro Gatuloco. Kadang lucu, kadang nebis, kadang nyelekit. Tapi tetap filosofis, tetap santun ndake-ndake khas budaya Jawa. Monggo kita selami Yasin, mistik Jawa, wejangan leluhur, dan filosofi spiritual sing nglangut itu. Mitos turun-temurun dan tafsir lagu Jawa. Yasinan, tradisi atau dalil? Yuk, Gatuloco ajak jalan-jalan menembus lorong waktu dan budaya Jawa. Dunia Jawa itu mistik, lekuk-lekuknya penuh wejangan. Tiap tradisi diselimuti lapisan makna, kadang agama, kadang budaya, kadang cuma paling penting rame, ada kopi dan gorengan. Di Desa Candimulyo, Kabupaten Madiun, Yasinan udah jadi tradisi turun-temurun. Tiap malam Jumat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan kadang anak cucu tumplek-blek di rumah warga secara bergiliran. Mulai bakdo maghrib sampai hampir isya. Bacaan surat Yasin dilantunkan, lalu tahlil, lalu doa bagi para leluhur. Setelah itu, makan bareng. Kalau ada rezeki, sang tuan rumah ngasih berkat irit, nasi, tempe, dan semangkok wejangan. Pokoknya Yasinan itu bukan ritual kosong, tapi sarana silaturahmi dan menjaga harmoni desa. Tokoh masyarakat di Candimulyo bilang, tradisi Yasinan itu bukan buat pateni mayit, tapi untuk yang hidup, agar berkah, damai, ayem, tentrem. Tetapi Gatuloco tetap nyeletuk. Wes piye de, nek mati ya rak dimasakke, nek urip ya dipangan. Yasin kok sakral tenan, seolah-olah surah lainnya ora ana gunane. Bener juga wejangan Gatuloco. Surat Yasin bukan monopoli malam Jumat, bukan pula hanya untuk orang yang menjelang najak atau sakaratul maut. Enggak ada satupun dalil yang mewajibkan demikian, baik dari nabi, sahabat, maupun imam mazhab. Tradisi ini adalah hasil akulturasi.
modifikasi antara ajaran Islam dan budaya Jawa. Vernakularisasi, mistisisme, dan kesaktian surah Yasin dalam budaya Jawa. Jangan salah, orang Jawa itu sakti mandraguna. Urusan agama aja bisa dibikin dangkring, guyup, dan penuh makna lokal. Lahirlah istilah vernakularisasi. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran diterjemahkan, diselaraskan, bahkan dibumbui kosakata Jawa sehingga terasa ndeso tapi ndalem. Tafsir Al-Huda karya Bahri Syahid misalnya menerjemahkan surat Yasin dengan kata-kata seperti ngarso dalem pangeran, ingsun, maido, dan disowanake. Hendaknya itu penafsiran ayatnya kadang diselingi filosofi Jawa, bahkan prinsip keratonan, semacam hubungan kawula Gusti, hamba dan Tuhan. Bahasa yang digunakan dari ngoko sampai kromo menyesuaikan situasi dan status sosial. Maka bagi masyarakat Jawa, ngaji itu juga bentuk nguri-uri budaya. Visi utama dari vernakularisasi itu bagaimana agar ajaran Al-Quran tidak sekadar dilafalkan, tapi betul-betul dipahami dan menambah keyakinan. Di tangan orang Jawa, ketaatan itu bukan semata-mata soal hukum syariat, tapi soal rasa, rukun, tepo sliro, memayu hayuning bawana, menjaga dunia tetap indah dan selamat. Gatoloco nyeletuk, ngaji Yasin karo basa Arab, ngono-ngono ingsun ya mung sak titipan. Ning yen tanpa ngerti maknane ya padha wae karo ngengkel mantra karo kemulan sarung. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Sekarang mlebu ning bab surah Yasin menurut mistisisme dan suluk Jawa, simbol, laku, lan perjalanan jiwa. Sudah jadi bagian klasik dalam Khazanah Nusantara, manuskrip suluk Bonang, suluk Wujil, suluk Linglung, suluk Gatoloco, serat Wedotama, hingga serat Sukma Selelo. Semua itu menggambarkan perjalanan batin manusia mencari makna hidup dari syariat, torekot, hakikat, makrifat, hingga manunggaling kaula Gusti, penyatuan manusia dengan Tuhan. Dalam suluk Gatoloco, nah ini favorit Gatoloco sendiri. Gatoloco itu gabungan antara goto, simbol jawil, dengan loco, mengoco, sarkas hingga uraan, tapi kritis. Diceritakan debat Gatoloco dengan para kiai dan santri. Semua kalah debat karena jawaban Gatoloco itu meniup nalar, memakai simbol, filosofi, bahkan vulgaritas untuk membongkar kemunafikan agama yang hanya berhenti di syariat. Di balik kelakarnya, Gatoloco ingin majak berpikir kritis. Syariat tanpa makna hanya seragam tanpa isi. Serat Sukma Selelo malah lebih halus, modele tembang macapat. Di situ manusia diumpamakan berangkat dari dunia syariat, pelan-pelan nyelam ke dunia mistik, menembus nafsu duniawi demi mencapai insan kamil. Ada wejangan seperti ini. Pan isine jagat mepeki, ya ati kang telung perkara.
pamurunge lagu dene kang bisa pisah iku yekti bisa amor ing gaib. Ya kuwi mungsuhing tapa ati kang tetelu. Ireng abang kuning samya ambuntoni cipta karsa kang lestari pamuring sukma mulya. Semakin menukik, semakin terasa bahwa hakikat hidup itu bukan sekedar baca ayat, merapal ritual, tapi memahami makna mencari Tuhan dalam diri sendiri. Manunggaling kawula Gusti. Ketika Gatholoco menertawakan ritual kaku, sindiran, filosofi, dan wejangan leluhur. Opo gunane maca surah Yasin saban malam Jumat jika hanya mulu-mulu bibir tanpa paham isi? Duh, para kiai, Gatholoco pidato tengah kampung. Bapak-bapak, ibu-ibu, Mbak Yu, Mas yang mulia, kalian sibuk kenceng baca Yasin. Tiap habis baca mulutnya kering, hatinya masih kemecar godaan dunia, pikirannya tetap sempit. Padahal Gusti Allah ra butuh swara kencang, apalagi pahala dagang. Ngaji Yasin sekali setoran, dosa lunas, dompet aman, tukang selamatan makmur. Sing waras ngalah, sing ngaji kudu paham. Jangan sampai ngunduh wohing pakerti, menuai buah perbuatan, tapi yang dipetik cuma capek dan gengsi. Gatholoco mengalah. Moco masin koyo mangan keripik, nek gorengan gratis duluan diserbu. Tapi makna Yasin itu jauh lebih rumit dari sekedar kelamin yang digatholoco. Orang mati ya sudah, yang hidup harusnya lebih perlu Yasin. Wong hidup itu ra jelas, dosa tiap hari, sempit pikirannya, suka judge orang lain, lalu seolah surga hak warisnya sendiri. Pepatah leluhur Jawa pun jadi pelajaran. Urip iku urup, hidup itu menyalakan cahaya, harus bermanfaat. Mikul dhuwur mendem jero, hormati orang tua, tutupi aib mereka. Becik ketitik, olo ketoro, kebaikan pasti tampak, keburukan juga akan terkuak. Ngono yo ngono, ning ojo ngono. Ikuti arus, tapi jangan kebablasan. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah, harmoni membangun kekuatan, perpecahan menghancurkan. Manunggaling kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti. Leluhur Jawa lebih tekankan pada urip iku urup, hidup harus berarti, memberi terang bagi sesama, bukan sekedar memburu pahala, sekali baca Yasin terus lunas urusan akhirat. Coba kalau Gatholoco bilang, kawula mung sadermo, mobah mosik kersaning yang sukmo, lakukan yang bisa kau lakukan, setelah itu serahkan kepada Tuhan. Studi kasus Yasinan di Candi Mulya. Ruwete donga, nekmate berkat lan rasa guyub. Berbeda karo kampung Gatholoco, di desa Candi Mulya, Yasinan ki cermin guyub rukun. Di sono surah Yasin dadi jantung silaturahmi. Yang penting bukan sekedar maos ayat, tapi mempererat hubungan, melatih gotong royong, makan bersama, bahkan arisan ibu-ibu supaya semua kebagian rejeki. Ada juga yang menarik, Yasinan ki gak cuman buat mayit,
Kadang malam Jumat bisa jadi media syukuran. Baru panen, baru dapat jodoh, baru sembuh dari sakit. Pokoknya tiap ada alasan ngeyasin bareng-bareng biar nggak sepi. Tapi tetep Gatholoco ingatake, tanpa spirit semua ritual bakal garing. Zaman saiki nek ora ana yasinan, ora iso rebutan gorengan, ora iso gosip, ora iso ketemu bojone liyan. Tapi mikir, esensi yasinan tetep pada rasa syukur, rasa kebersamaan, bukan sekedar merapal ayat kecepetan sampai lupa maknane. Tafsir filosofis modern dan kritik tradisi, belajar dari ulama dan pakar Jawa. Wacana Yasin untuk orang mati ternyata rame juga dikupas para pakar tafsir modern. Tafsir Pegon karya Kiai Haji Bisri Mustopa misalnya menegaskan pentingnya lokalitas dan pemahaman. Ia mengatakan Surah Yasin adalah bacaan utama di majelis, bukan karena wajib, tapi karena tradisi. Ini jadi pelajaran. Agama itu jangan keras-keras. Kalau bisa disindirin dengan halus, ngapain harus marah-marah? Lain lagi tafsir tematik Bayan Al-Maqasyidi 2025 yang mengajak menilai Yasin dari kedalaman makna maqasid, tujuan luhur spiritualitas, toleransi, dan moderasi. Tafsir modern semacam ini bahkan menawarkan teori makna ruhaniyah. Bukan sekedar arti harfiah, tapi mengajak menelaah maghza, makna terdalam. Yasin mengajak manusia meyakini kerasulan, mempercayai kiamat, dan mengambil pelajaran dari perjalanan Ashab Al-Qaryah. Semua ini untuk meneguhkan iman, bukan jampi pereda nyawa. Gatholoco nyeletuk, agama itu koyok sambel rek, cocok-cocokan, tapi jangan sampai salah sambel bikin lidah kebas. Wong agama kok dimonopoli, tafsir dikuasai. Mistisisme Jawa dan Islam. Manunggaling kawula Gusti. Menjadi Jawa, menjadi manusia adalah soal cari hakikat hidup. Dalam masyarakat Jawa, konsep manunggaling kawula Gusti menjadi filsafat puncak bahwa tujuan akhir itu bukanlah surga atau neraka, melainkan kesatuan batin dengan ilahi. Ini berkait erat dengan sangkan paraning dumadi, dari mana kita berasal dan kemana kembali. Dalam dunia mistik Jawa, perjalanan spiritual dikenal sebagai laku, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Yasin, menurut pakar tafsir suluk, lebih laku rasa, penghayatan batin, bukan sekadar laku baca. Surah Yasin bukanlah tiket surga instan, namun ajaan untuk menyadari hakikat. Ngaji iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyamkosani, setya budya pangekese dur angkara, wedatomo. Ilmu itu ditempuh dengan perbuatan dan niat bulat. Iman akan menundukkan kejahatan.
Jadi rampunglah urusan Gatholoco soal Yasin bukan untuk orang mati. Kalau cuma untuk mati, lah kapan yang hidup dapat kebagian terang? Sebagai penutup, Gatholoco mau titip pesan. Agama yang agung adalah yang membawa manfaat. Urip iku urup. Amalan tanpa pemahaman seperti jerami kosong, cepat hancur termakan zaman. Belajarlah dari arus sejarah dan arus wejangan. Hidup kudu berani berubah, tapi jangan gampang goyah oleh tradisi tanpa makna. Yasin bukan monopoli orang mati. Bacalah untuk hidupmu, amalmu, niatmu, dan masa depanmu. Surat Yasin itu jantung, bukan hanya detak kematian, tapi juga denyut kehidupan. Akhir kata dari Gatholoco, Yasinan bisa jadi sarana guyub, bisa jadi ajang sosiomisasi, bisa jadi latihan sabar, latihan urip, latihan mengingat mati. Namun, jangan sampai Yasin hanya menjadi mantra kosong, dibaca tanpa paham, dirapal tanpa makna, diwariskan tanpa renungan. Wong Jawa berkata, manungsa iku kanggonan sifating pangeran, pewaris sifat Allah, penanggung jawab diri. Ngaji ya kudu ngerti, ngaos ya kudu nglakoni. Ninggat mati ya kudu bisa nguripi urane. Jadi siapakah yang layak mendapatkan surah Yasin? Gatholoco menjawab, Yasin itu bukan pesugihan bagi orang mati, tapi berkah bagi yang sadar makna dan raganya. Siro elengo, Yasin bukan semata untuk menutup cerita, tapi membangun laku sejati. Sanadyan pinter ngaji, lamun ninggal tata krama, Pesti Allah wakasane, sinandu marang wong tuwa, pastine kawirangan, iku wis terusing kukuh.